Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak. Halo teman-teman CGP hebat, perkenalkan kami dari CGP Angkatan 11. Saya Nula Putera Sarosita Ardianti dari SMP Negeri 6 Singaraja sebagai observer. Dan rekan saya adalah Saya Kusmaina Behana sebagai koci dari SMK Negeri 2 Selirit. Dan saya Imadi Riele dari SMA Negeri 1 Dusun Biru sebagai coach. Kali ini kami akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Nah, selamat pagi Pak Lin. Selamat pagi. Pak Lin kan sini mau melaksanakan coaching ya, coaching supervisi akademik. Nah, di sini saya sebagai observer untuk coaching supervisi akademik. Nanti Pak Lin silakan juga memperhatikan bagaimana rubrik-rubrik penilaian terkait dengan demonstrasi kontekstual ini, yang mana prinsip coaching itu ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Itu mohon diperhatikan. Nah, untuk kompetensi yang Bapak kembangkan, kompetensi apa yang Bapak kembangkan? Nanti mungkin saya akan menggunakan model kita di mana ada tujuan, kemudian ada juga identifikasi, kemudian ada rencana, dan terakhir ada tanggung jawab. Nanti silakan Bapak kembangkan lagi bagaimana prinsipnya dan juga rubrik penilaian yang akan saya gunakan sebagai demonstrasi kontekstual sebagai observer ini, dan juga silakan Bapak kembangkan kompetensi alumni. Siap. Selamat pagi Pak Lin, bagaimana kabar hari ini Pak Lin? Selamat pagi Bu Mena, baik-baik saja. Bagaimana dengan Ibu? Ya, sebenarnya hari ini saya dalam keadaan sehat saja, tetapi agak meriang sedikit sih karena banyak kegiatan di hari raya ini. Nah Pak Lin, sibuk nggak? Kebetulan saat ini saya lagi santai. Ada apa Bu Mena? Ya syukurlah, di sini saya mau ngobrol sedikit lah tentang situasi dan kondisi seperti itu Pak Lin. Ya bisa Bu, bagaimana Bu? Sepertinya ada masalah Bu ya? Iya nih Pak, masalah di dalam proses pembelajaran. Siapa tahu setelah saya mendapatkan atau ngobrol-ngobrol dengan Bapak, ada pencerahan dalam permasalahan saya ini Pak, seperti itu. Mungkin gambaran apa yang perlu saya nantinya lakukan seperti itu Pak. Oh boleh Bu, apa yang bisa saya bantu ya kira-kira? Begini Pak, di sini dalam proses pembelajaran kebetulan nih saya kan mengajar novel bahasa Bali. Nah, di dalam kelas itu banyak siswa yang kurang efektif atau kurang antusias lah dalam mengikuti pembelajaran seperti itu Pak. Mungkin apakah metode saya yang kurang baik atau kurang menyenangkan bagi anak-anak didik saya seperti itu Pak. Baik Bu. Nah sekarang coba Ibu ceritakan apa yang Ibu alami saat ini. Gini Pak, seperti yang sudah saya katakan tadi, itu dalam proses pembelajaran itu banyak anak-anak itu apa ya istilahnya ngeboye seperti itu Pak, apa ya istilahnya? A priori ya? Oh ya, a priori. Kuranglah di dalam memperhatikan materi-materi yang saya berikan seperti itu. Apakah mereka itu kurang minatnya di dalam materi yang saya ajarkan, atau memang mereka punya dunianya sendiri seperti itu? Karena kan di sekolah yang juga boleh membawa HP seperti itu. Apakah dia sibuk dengan dunianya sendiri atau membawa HP ke sekolah seperti itu Pak? Oh jadi dari sini saya bisa menangkap bahwasanya murid-murid Ibu itu terasa kurang bersemangat atau mungkin kurang antusias, itu begitu ya? Ya, karena menurut saya mungkin pembelajaran saya itu sudah saya siapkan semaksimal mungkin Pak. Bagaimana kalau misalnya seperti apa ya nanti kedepannya seperti itu Pak. Terus
apakah semua anak didik Ibu kondisinya seperti itu? Tidak sih Pak, ada beberapa yang memang benar-benar antusias mengikuti pembelajaran saya seperti itu Pak. Baik Bu, dari permasalahan yang Ibu hadapi ini, apa rencana yang akan Ibu lakukan? Mungkin rencana awal saya yang pertama mungkin membuat media pembelajaran yang menarik, yang memang benar-benar anak-anak minati sekarang, seperti misalnya membuat media dari IT seperti itu Pak. Ya, ya. Kemudian yang kedua mungkin menerapkan mindfulness sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian yang ketiga memberikan ice breaking yang menarik lah buat anak-anak didik saya nantinya seperti itu. Terus Ibu, jadi bagaimana ya kira-kira setelah itu atau kegiatan Ibu selanjutnya seperti apa? Mungkin nanti yang seperti yang sudah disampaikan tadi, mungkin nanti kedepannya saya bisa memberikan anak-anak itu media pembelajaran yang menarik, yang menyenangkan menurut mereka. Mungkin Tiang juga akan memberikan form lembar Google Form untuk media apa sih yang memang anak-anak itu minati ketika pembelajaran di mapel saya. Misalnya saya menggunakan media apa seperti itu. Nanti kan bisa di akhir pembelajaran itu ada refleksi tentang pembelajaran yang sudah berlangsung. Ini bagus tuh Bu. Terus nanti kira-kira untuk pelaksanaannya di kelas, terus itu seperti apa pembelajarannya? Prosesnya ya yang pertama ya seperti biasa, pastinya sudah ada pembukaan dulu. Ya, di dalam pembukaan itulah nanti saya menerapkan mindfulness tersebut dengan diiringi teknik stop, dengan diiringi dengan alunan musik seperti itu. Kemudian setelah itu kita dalam proses pembelajaran saya menggunakan media-media pembelajaran yang menarik, dan kemudian di tengah-tengah proses pembelajaran itu nanti bisa menyelipkan ice breaking. Nanti saya juga akan mencari ice breaking yang menarik buat anak-anak didik saya seperti itu Pak. Oke Bu, kira-kira Ibu perlu nggak dukungan untuk berjalannya kegiatan yang seperti ini? Baik Pak Lin, tentu ini kalau tidak sangat perlu sekali Pak Lin, karena di dalam sebuah proses pembelajaran itu kan harus ada kepala sekolah, kemudian ada guru, dan juga ada peserta didiknya. Nah di sini juga harus ada kolaborasi di antara kita, baik itu dari kepala sekolah, guru, dan juga peserta didik, agar nanti mencapai hasil yang maksimal seperti itu Pak. Oh bagus sekali Bu, mudah-mudahan bisa diterapkan ya Bu. Kemudian ya pengen nanti sih mendengar cerita Ibu selanjutnya. Apabila Ibu sudah melakukan kegiatan itu, kira-kira kapan akan dilaksanakan kegiatan yang Ibu maksudkan ini? Baik Pak, karena sekarang masih proses kita liburan nih Pak ya, karena liburan Galungan dan Kuningan. Asukare minggu depan saya sudah menerapkan rencana yang sudah saya rencanakan tadi, yang sudah saya katakan tadi kepada Pak Lin. Asukare minggu depan bisa berjalan dengan lancar seperti itu Pak Lin. Minggu depan ya Bu ya. Oke Bu, saya tunggu hasil setelah Ibu mencoba seperti apa yang Ibu jelaskan tadi, dengan menyelipkan mindfulness dan ice breaking yang menarik dalam proses pembelajaran. Nah, luar biasa sekali Bu, sudah melakukan refleksi dari pembelajaran yang Ibu lakukan, dan terima kasih sudah mau berbagi ceritanya dengan saya Bu ya. Baik Pak, terima kasih juga. Asukare kedepannya ini bisa berjalan dengan lancar dan baik Pak. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih Pak. Sampai ketemu Untuk lagi ya. sarannya Pak. Ya. Oke Bu Mena, gimana nih perasaannya setelah kita melakukan tadi?
Baik, terima kasih Pak Lin. Perasaan saya sekarang sudah cukup lega. Tadi saya masih ada unek-unek bagaimana nantinya kedepannya itu proses pembelajaran saya, apalagi mapel yang saya ampuh itu merupakan mapel yang memang bagi anak-anak didik itu ya agak kurang lah seperti itu Pak Lin. Karena tadi sudah dapat ngobrol, berbincang-bincang banyak hal. Sekarang perasaan saya lega Pak Lin, sudah merasa ya senang lah. Kedepannya saya bisa rencana-rencana yang sudah tadi kita bicarakan itu kedepannya pasti saya akan laksanakan seperti itu Pak Lin. Ya, baik kalau begitu Bu Mena ya, semoga kedepannya nanti akan menjadi lebih baik dan sukses selalu Bu Mena. Ya, makasih Pak Lin. Iya, sama-sama Bu. Tetap semangat. Iya. Nah Pak Lin, Iya. gimana perasaan tadi setelah menjadi coach? Perasaan saya mungkin awalnya sih agak ragu-ragu bisa memberikan coach sama Bu Mena, cuman ya karena ini kita istilahnya prosesnya belajar, ya udah kita jalani aja sih. Setelah selesai itu ya perasaan saya agak jadi tegang. Ya, jadi memang benar sekali Bapak ya, proses coaching supervisi akademik ini memang sangat diperlukan bagi kita untuk menentukan bagaimana kita merefleksikan terkait dengan pelaksanaan nanti dengan permasalahan yang dihadapi oleh anak. Nah, menurut Bapak ini, apakah indikator ketercapaian dari coaching ini sudah Bapak laksanakan? Kalau secara umum sih rasanya sudah, cuman barangkali ada sih yang perlu kita tambahkan nantinya kalau dalam penyelesaian yang seperti tadi, karena barangkali saya lihat dari si Kuci sendiri beliaunya tidak memberikan mengeluarkan undang-undangnya secara gamblang, jadi ada perasaan yang mungkin canggung dan lain sebagainya. Jadi mungkin dari yang dari Bapak sampaikan sebagai coaching juga mungkin kompetensi apa nih yang Bapak ingin kembangkan lagi mungkin selain dengan alutsista tersebut untuk mengatasi permasalahan yang tadi Bapak sampaikan. Barangkali nanti saya akan coba dengan menggunakan teknik stop. Jadi ketika kita hentikan sejenak pembicaraannya, kita istilahnya refresh lagi. Jadi barangkali dengan ini seperti itu nanti kuncinya bisa mengeluarkan undang-undangnya lebih banyak. Agar lebih rileks ya Pak ya. Ya mungkin itu bisa disampaikan juga karena teknik stop itu sangat penting juga Pak Lin ya. Nah Pak Lin, secara keseluruhan tadi apa yang disampaikan Pak Lin selaku coach dan sebagai Bu Mena sebagai coaching juga ternyata sudah sangat luar biasa sekali. Bapak sudah menyampaikan dengan alutsista yaitu tujuan, identifikasi, terus rencana aksi dan tanggung jawab itu sudah terlaksana. Nah semoga nanti ke depannya kita sebagai guru juga dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi demi meningkatkan kualitas pembelajaran ya Pak Lin ya. Oke, semangat untuk kita semua. Ya, terima kasih Bu Resa. Oke. Halo Bapak Ibu guru hebat semuanya. Nah, di sini saya akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 di mana di sini kami akan merencanakan atau membahas tentang coaching untuk supervisi akademik. Nah, di sini sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya Kusumena Binhana sebagai observer. Saya dari SMK Negeri 2 Seririt. Selanjutnya, Saya Imari Riyadli dari SMA Negeri 1 Sumbiu sebagai Kuci. Nah saya Milu Putri Sita Ariyanti dari SMP Negeri 6 Singaraja sebagai coach. baik Bapak Guru Ibu hebat semuanya, selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi Bu Resa. Selamat pagi Bu Mena. Baik, di sini lagi sebentar Ibu kan mau mensupervisi atau coaching dengan coach Ibu. Ya, nah di sini saya perlu tekankan untuk rubrik penilaiannya, hal-hal apa saja yang Ibu harus perhatikan nantinya. Nah tentunya dalam coaching sebentar itu saya ingatkan kembali kompetensi apa yang ingin dikembangkan. Kemudian nanti pada saat observasi juga saya akan melihat bagaimana Ibu melaksanakan
coaching terhadap coachnya seperti itu. Nah, sebelumnya saya mau bertanya dulu, di sini pendekatan apa yang Ibu akan gunakan nantinya saat coaching? Jadi saya ingin mengembangkan komunikasi yaitu dengan melalui data. Jadi data nanti ada tujuan, terus ada identifikasi, terus ada rencana aksi dan tanggung jawab, itu yang nanti saya akan kembangkan bersama dengan coachnya. Baik, terima kasih Bu Resa. Kalau begitu kita langsung saja ke coaching untuk supervisi akademiknya. Oke, terima kasih Bu Nena. Selamat pagi Pak Alin. Selamat pagi Bu. Terima kasih sudah meluangkan waktu pada pagi hari ini. Tadi kayaknya Pak Alin mau berbicara ya dengan saya ya. Apa nih yang ingin dibicarakan Pak Alin? Begini Bu, saya ingin ngomongin tentang pekerjaan saya. Jadi saat ini saya dijadikan sebagai project support di kantor saya. Saya mau ngomongin gimana supaya saya itu lebih bisa fokus di saat mengerjakan tugas-tugas saya sebagai project support itu. Gimana menurut Bapak perasaan Bapak terkait dengan pekerjaan Bapak hadapi saat ini? Begini Bu, saya pinginnya mengerjakan tugas-tugas itu lebih fokus. Jadi nanti ya kesalahan-kesalahan tidak perlu itu tidak saya lakukan. Berarti Bapak ingin mengatasi tujuan kita itu adalah bagaimana caranya biar Bapak lebih fokus dalam mengurangi permasalahan-permasalahan yang mungkin tidak perlu Bapak lakukan. Seperti itu ya Pak ya? Iya Bu, seperti itu. Oke, jadi saya ingin menggali nih terkait dengan permasalahan yang Bapak hadapi. Menurut Pak Alin, ciri-ciri fokus seperti apa? Ya, kalau menurut saya sih ya yang namanya fokus saat saya itu benar-benar bisa. Jadi kayak nggak gampang diganggu gitu. Kemudian mudah, saya itu kan mudah terdistrik gitu ya. Jadi masih masalah fokus itu biar intinya tidak ada yang mengganggu lah saya dalam mengerjakan pekerjaan itu. Jadi fokus menurut Pak Alin itu kita tidak tergampang terdistrik atau tidak gampang terganggu seperti itu ya Pak Alin ya. Nah, kalau idealnya seperti itu, sebetulnya apa yang sekarang mungkin Pak Alin bisa laksanakan agar Pak Alin dapat lebih fokus dan membuat Pak Alin tidak terganggu terkait dengan tugas yang diemban oleh Pak Alin? Nah, biasanya sih kalau emang benar-benar harus membutuhkan tindakan cepat gitu ya, kemudian saya akan melakukan sesuatu yang sesuai dengan apa yang terjadi. Lanjut, saat itu kadang-kadang yang bikin saya nggak fokus itu biasanya kadang-kadang melupakan tugas yang saat itu saya kerjakan. Jadi ada yang datang tugas yang ada yang memberikan, misalnya nih saya sedang mengerjakan tugas ini tolong dong bikinnya seperti ini ya, bikin seperti itu, yang yang jadi beban sih. Jadi agak terganggu Ya, seperti itu ya Pak Alin ya. Jadi mungkin ada kejadian di luar dugaan yang bisa Bapak rasakan ya seperti itu ya. Kira-kira kalau misalnya yang pernah Bapak alami nih, kejadian-kejadian di luar dugaan yang Bapak prediksi itu apa sih ya? Nah biasanya sih saat saya mengerjakan tugas tuh nanti ada orang yang mendadak datang gitu, kemudian meminta bantuan atau meminta segala sesuatu. Jadi saya menyampingkan pekerjaan yang saya sedang kerjakan. Jadi kalau misalnya yang Bapak inginkan itu yang bagaimana nih terkait dengan permasalahan tadi, tiba-tiba ada yang datang. Kalau misalnya Bapak ada sesuatu yang mendadak seperti itu, idealnya seperti apa yang Pak Alin ingin lakukan? Jadi saya pengen sih menyeimbangkan antara yang mendadak dengan yang memang saya harus kerjakan gitu. Jadi bisa ngerjain yang mendadak tapi tanpa melupakan tugasnya seperti Pak Alin, itu. seperti itu ya. Oke. Kalau sekarang nih, kalau misalnya ada di situasi seperti itu nih Pak Alin ya, apa yang Pak Alin pikirkan yang bisa membuat
Pak Lin tidak melupakan tugas yang Pak Lin, tapi tetap bisa melaksanakan tugas mendadak seperti Pak Lin sampaikan tadi. Apa ya? Ya, tanpa mengganggu seperti itu ya Pak Lin ya. Apakah saya harus mencatat atau mungkin misalnya kalau kayak saya mengerjakan sesuatu di laptop, saya buka kerjaannya itu, jadi kapanpun saya melihat atau membuka laptop, saya ingat jadinya dengan pekerjaan saya, mungkin seperti itu. Oke, jadi ada dua hal ya. Iya. Tadi mencatat, satu lagi mungkin Pak Lin bisa bersikap tenang karena terkait dari tadi Pak Lin sampaikan itu dengan membuka laptop terus mencatat hal-hal yang harus dikerjakan, itu akan mengingat Pak Lin terkait dengan tugas-tugas yang Pak Lin akan membahas itu ya. Mungkin ada lagi Pak? Kayaknya itu aja sih Bu. Oke Pak Lin. Jadi dari tadi yang Bapak sampaikan, kira-kira ada event apa nih yang paling dekat terkait dengan apa namanya itu support kerjanya Pak Lin ini sebagai tim pengembang di sekolahnya. Mungkin ada kerjaan mungkin yang Pak Lin akan lakukan nih Pak Lin. Minggu ini mungkin hari Jumat Bu. Ada event apa nih Pak? Nah ini eventnya kebetulan saya ditugaskan untuk jadi apa namanya sekolah penggerak itu yang memberikan Pengimbasan. jadi pengimbas lah. Tapi kebetulan ini di bagian proyek P5-nya sih. Keren Pak Lin ya. Nah, kalau dalam event yang paling dekat yang Pak Lin sampaikan itu, Pak Lin mau mencoba dua yang ini ya tadi sampaikan, itu bikin catatan, bersikap tenang dengan mencatat di laptop seperti itu. Mana yang paling mungkin Pak Lin lakukan di event itu supaya jadi lebih fokus ke Pak Lin? Yang paling mungkin kayaknya sih catatan Bu. Karena kalau bersikap tenang kan itu saat kejadian hari H kita nggak tahu situasinya seperti apa sih gitu. Jadi yang paling memungkinkan sih yang mencatat itu. Jadi agar tidak terlupakan ya tugas-tugas yang lainnya. Jadi mungkin bisa disampaikan ya catatan seperti apa yang Pak Lin ingin tuliskan dalam catatan yang Pak Lin ingin buat. Ya, barangkali catatannya harus terinci. Ya, misalnya kalau ada rundown atau ada catatan apa, ada yang harus saya lakukan saat di acaranya lagi, mungkin apalagi yang harus saya lakukan ya seperti itu. Oke, dengan catatan-catatan tersebut Pak Lin mungkin butuh rekan kerja nggak terkait dengan pembuatan catatan tersebut? Mungkin Pak Lin sebagai gini ya, sebagai ketua penimbasan untuk proyek P5, mungkin ada temannya yang ingin Pak Lin butuhkan agar lebih gampang mengingat tugas-tugasnya Pak Lin mungkin? Ya barangkali nanti rekan kerjanya saya Bu. Kebetulan ini kan dalam satu tim itu ada 3 orang sih. Jadi nanti Pak Lin minta tolong ya bersama dengan kita semua. Jadi melatih juga kolaborasi, karena kolaborasi itu sangat penting ya Pak Lin ya terkait dengan pelaksanaan. Nah di titik ini mungkin kira-kira apa nih yang Pak Lin dapatkan dari percakapan terkait percakapan yang tadi kita sampaikan Pak Lin? Barangkali saya yang saya dapatkan itu adalah untuk saya bisa lebih fokus, kemudian juga lebih menjaga supaya saya bisa menghadapi masalah-masalah yang mendadak tanpa saya harus mengesampingkan tugas pokok saya seperti itu. Jadi apa nih yang Pak Lin akan laksanakan nih terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Lin nih? Nah ini mungkin 1 hari sebelum hari hanya untuk H-1 nya. Jadi event besok ini ya, Jumat ini ya. Iya. Oke baik, mungkin minggu depan saya ingin ketemu lagi dengan Pak Lin, ingin tahu bagaimana catatan Pak Lin sehingga tidak hilang fokus dan juga mudah-mudahan event yang Pak Lin lakukan itu bisa berjalan dengan lancar. Ya baik Bu, terima kasih banyak atas segala sesuatunya, kemudian waktunya juga dan masukannya. Oke, semangat Pak Lin ya. Terima kasih Bu. Baik Bu Resa, gimana tadi pada saat melakukan pitching dengan kucingnya sudah sangat baik. Nah di sini
Saya mau bertanya dulu tentang perasaan Bu Resa ketika tadi melakukan kucing dengan kucingnya seperti itu. Bagaimana perasaan? Jadi di sini suatu tantangan bagi saya ya, karena ketika ada teman yang memberikan permasalahan dihadapkan dan teman tersebut meminta bantuan kepada saya untuk mengatasi permasalahannya, itu menjadi tantangan bagi saya, dan saya juga bisa merasa ada rasa senang juga bisa membantu teman. Jadi dengan adanya kucing seperti Akademi ini, saya bisa belajar membantu berkolaborasi dengan teman atau sejawat. Seperti itu Bu Mena, mungkin yang ingin saya sampaikan. Baik Bu Resa, tadi sudah sangat bagus sekali dan juga kedepannya bisa dikembangkan lagi. Nah, tapi di sini saya ingin memberikan beberapa refleksi dulu ya. Yang pertama itu sudah pendekatan kolaboratifnya sudah sangat baik sekali. Ibu tadi sudah langsung tidak langsung memberikan solusi, tetapi Ibu memberi coachingnya menemukan solusi sendiri, memberikan pertanyaan seperti bagaimana nanti coaching itu menemukan solusi dari permasalahannya seperti itu. Yang kedua tadi dengan dalam coaching tadi itu menggunakan alur tirta ya Bu ya. Nah di sana juga sudah sangat efektif, sudah sangat baik sekali. Kemudian yang ketiga di sini Ibu juga sudah fokus ya dalam menentukan tujuan utama. Di sini coach tidak hanya memperbaiki kinerja, tetapi juga lebih kepada pengembangan dalam jangka panjang seperti itu. Nah kemudian yang keempat di sini setelah saya amati, nah dalam sesi coaching ini Ibu sebagai coach ya itu sudah memberikan banyak ruang bagi coachnya untuk merefleksikan diri dalam permasalahannya seperti itu Bu ya. Nanti mungkin kedepannya Ibu bisa mengembangkan kembali atau mencari referensi lah untuk pertanyaan-pertanyaan kepada coach seperti itu ya Bu Resa ya. Terima kasih Bu Mena atas masukannya. Jadi ini menjadikan refleksi bagi saya untuk kedepannya akan menjadi lebih baik bagaimana ya. Ya. Kalau gitu kita tetap semangat Bu Resa. Halo, salam dan bahagia Bapak Guru hebat. Kali ini kami akan menyajikan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik. Bersama kami CGP Angkatan 11, ada saya sebagai observer Imadi Reblin dari SMA Negeri 1 Busumbiu, kemudian ada rekan saya Dan saya Nur Putri Resarsita Ardianti dari SMP Negeri 6 Singaraja sebagai coaching. Kemudian saya sebagai coach, nama saya Sumaira Binhana dari SMK Negeri 2 Selilit. Nah itu tadi perkenalan dari kami, selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Mena. Selamat pagi Pak Lin. Sebelum Ibu melakukan percakapan, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada Ibu, yakni saya harap dalam proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki kompetisi sebagai seorang coach, yakni ada kemitraan, ada proses kreatif, dan ada memaksimalkan potensi. Nah selama kedepannya nanti ketika Ibu melakukan coaching, pendekatan apa yang mungkin Ibu akan lakukan? Baik Pak Lin, terima kasih Pak Lin. Di sini saya akan menggunakan pendekatan tirta, di mana tirta itu terdiri dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana, dan juga tanggung jawab seperti itu. Kemudian nanti saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coach saya seperti itu Pak Lin. Ya, baik, kalau seperti itu yang Ibu akan lakukan, ya selamat melakukan coaching. Silakan. Selamat pagi Bu Mena, Ibu ada waktu ya? Ini saya ingin berdiskusi sedikit nih. Baik, selamat pagi juga Bu Resa. Mungkin apa yang bisa saya bantu? Nah gini Bu, jadi saya merasa sedikit bingung dan khawatir nih. Jadi saya kan guru baru nih di sekolah saya, fermentasi jadi ya. Jadi saya sudah mencoba berbaur dengan teman-teman guru di sekolah saya,
saya juga sering ikut membantu mereka, ikut berkolaborasi. Namun ketika saya membutuhkan bantuan, rasanya teman-teman saya itu seperti enggan membantu saya. Jadi saya bertanya-tanya, apakah mungkin ini perasaan saya atau memang seperti itu kenyataannya. Jadi seperti itu Bu Nena yang ingin saya sampaikan. Bu Reza, mungkin di sini saya mendengar kekhawatiran ibu perlindungan seperti itu. Nah, mari kita coba pahami lebih dalam lagi apa yang terjadi seperti itu, oke? Kemudian menurut Bu Reza, apa yang membuat Bu Reza merasa mereka itu enggan untuk membantu Bu Reza? Nah, jadi mungkin karena saya dulu baru ya Bu Nena ya, jadi saya mungkin merasa sedikit canggung. Kadang ketika saya minta bantuan, responnya mereka singkat atau mereka mungkin sibuk, itu yang membuat saya ragu untuk bertanya lagi Bu Nena. Jadi itu. Baik, terima kasih Bu Reza nih sudah mau berbagi dengan saya. Nah, di sini saya ingin memastikan bahwa saya mengerti dengan baik ya. Bu Reza juga merasa sudah mencoba berbaur dan membantu, tetapi saat ibu butuh bantuan, respon yang ibu terima itu kurang baik, seperti itu, kurang baik, seperti apa yang Ibu Reza harapkan, seperti itu maksudnya. Iya Bu. Jadi saya ingin bisa berbaur dengan teman-teman di sekolah saya, dengan rekan-rekan guru, dan saya juga ingin tidak merasakan kesendirian. Jadi dengan lingkungan yang nyaman, tentu kita juga akan bekerja akan menjadi lebih nyaman dan semangat seperti itu. Itu yang ingin saya carikan solusinya Bu Nena, seperti itu. Baik Bu Reza. Nah, di sini apa sih yang biasanya Ibu lakukan? Nah, setelah menerima respon seperti itu, respon yang kurang berkenan di hati Bu Reza sendiri. Jadi karena seperti yang tadi saya sampaikan, ketika teman merespon seperti itu, jadi saya mencoba untuk menyelesaikan sendiri. Jadi saya lebih baik mundur. Terus, tapi rasanya kalau saya jalani seperti itu, saya menjadi tidak nyaman Bu Nena. Karena saya ingin bekerja sama menjadi lebih baik dengan mereka, berkolaborasi. Jadi saya ingin meluruskan permasalahan ini agar saya juga nyaman dalam bekerja. Baik, mungkin di sini saya paham Bu Ye. Nah, di sini kita coba dulu untuk melihat dari perspektif yang berbeda. Nah, menurut Bu Reza, apakah ada hal lain yang mungkin membuat mereka atau teman-teman Bu Reza yang bersikap seperti itu? Misalnya bisa jadi ada alasan di balik respon singkat atau keengganan mereka seperti itu. Mungkin mereka sibuk atau punya masalah sendiri, tapi saya tidak tahu juga Bu Nena. Baik, kalau seperti itu yang Ibu rasakan berarti itu menjadi salah satu faktor Bu ya. Nah, jadi apakah mungkin ini lebih tentang waktu atau situasi mereka daripada sesuatu yang pribadi misalnya terhadap Bu Reza sendiri? Bisa jadi ya Bu Nena ya. Tapi saya belum pernah memikirkan seperti itu nih Bu Nena. Mungkin mereka memang sedang banyak pekerjaan atau punya masalah pribadi juga. Baik, kalau begitu mari kita pikirkan sejenak ya Bu Reza ya, apa yang bisa Bu Reza lakukan ke depannya. Nah, bagaimana menurut Bu Reza, cara apa yang bisa membuat Bu Reza mendekati rekan-rekan Bu Reza dengan lebih baik lagi? Oke, mungkin saya bisa mencoba lebih banyak mendengarkan dulu terkait dengan permasalahan dari teman-teman dan memahami situasi mereka sebelum saya minta bantuan. Dan itu lebih terbuka ya Bu Nena ya, agar saya bersama dengan rekan sejawat atau rekan kerja saya bisa berbagi kalau saya juga merasa ada butuh bantuan. Mungkin itu Bu Nena yang solusi yang bisa saya sampaikan. Bagaimana Bu Nena? Baik, terima kasih Bu Reza sudah mau berbagi
cerita dengan saya. Nah, yang sudah Ibu berikan tadi itu idenya sudah sangat bagus sekali, sudah luar biasa ya. Nah, dengan lebih terbuka dan mendengarkan, Bu Resa bisa membangun hubungan yang lebih solid dan saling mendukung. Nah, kemudian apa langkah pertama atau langkah selanjutnya yang ingin Bu Resa ambil setelah coaching hari ini? Oke, jadi seperti yang tadi saya sampaikan juga hasil percakapan dengan Bu Mena, saya mungkin merasa agak lebih lega ya Bu Mena ya. Jadi ada istilahnya teman curhat nih Bu Mena terkait dengan permasalahan saya. Jadi mungkin saya akan mendekati satu persatu teman saya, berusaha untuk bertanya kabar terkait dengan lebih terbuka dan memahami situasi mereka. Seperti itu mungkin yang ingin saya lakukan terkait dengan komunikasi agar menjadi lebih baik lagi. Sangat bagus sekali Bu ya. Nah, di sini saya yakin dengan pendekatan ini, dengan adanya kolaborasi akan menjadi lebih kuat. Nah, kemudian bagaimana perasaan Bu Resa sekarang setelah membahas unek-unek atau permasalahan yang sudah Bu Resa alami seperti itu? Jadi saya agak sedikit lega juga. Jadi saya punya arah yang jelas lagi terkait dengan permasalahan yang saya hadapi, yang nantinya mungkin tidak lanjutnya akan saya coba dekati satu persatu teman saya agar menjadi lebih dekat dengan mereka, karena memang perlu adaptasi karena lingkungannya juga, lingkungan kerja saya adalah lingkungan yang baru. Seperti itu Bu Mena. Ya. Baik, terima kasih Bu Resa. Mungkin di sini saya memberikan refleksi sedikit ya. Nah, tadi Bu Resa juga sudah banyak sekali menuangkan perasaan, curhat lah ya. Dan Bu Resa sendiri juga yang mampu menggali solusi dari permasalahan Bu Resa seperti itu. Itu sudah sangat baik sekali Bu Resa. Berarti Bu Resa sudah mampu menanamkan di dalam diri Bu Resa sendiri untuk rasa tanggung jawabnya seperti itu Bu Resa. Untuk kedepannya saya harapkan Bu Resa lebih mungkin lebih meningkatkan lagi kinerja di dalam proses kegiatan dalam sekolah seperti itu Bu Resa. Terima kasih Bu Mena atas masukannya. Jadi masukannya Bu Mena memang sungguh luar biasa. Jadi saya tidak lagi nih bisa bicara dengan Bu Mena, mendapatkan masukan sehingga saya menjadi lebih semangat lagi untuk bekerja Bu Mena. Ya, mari kita bersama-sama untuk terus bersemangat. Oke, semangat Bu Mena. Ya. Baik Bu Mena, tadi sudah melakukan coaching yang sangat luar biasa sekali, di mana ada terlihat alur ceritanya, kemudian juga pendekatannya juga sudah sangat humanis sekali. Saya lihat juga ada refleksi di bagian akhir. Nah, kemudian percakapan yang Ibu sudah lakukan itu memberikan kesempatan kepada Kuci untuk menggali solusi yang didapatkan dalam dirinya sendiri terhadap masalah yang si Kuci temukan. Jadi itu kesempatan bagi si Kuci untuk menggali potensi dalam dirinya. Nah, kemudian kira-kira nih ya, kalau misalnya ada kesempatan lagi buat Bu Mena memberikan coaching terhadap rekan-rekan yang lain, adakah hal-hal yang perlu Ibu tambahkan dalam kesempatan tersebut? Baik, terima kasih Pak Lin. Di sini saya ucapkan terima kasih banyak untuk refleksi dan masukan-masukan Pak Lin terhadap proses coaching saya tadi, di mana saya sebagai coach di sini memandu atau memfasilitasi si coachingnya dalam proses penyelesaian masalahnya. Nah, mungkin kedepannya di sini saya akan mencari referensi lagi untuk menambah wawasan saya di dalam mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih yang lebih baik lagi terhadap uji seperti itu. Kemudian mencari pengalaman-pengalaman terhadap rekan kerja saya yang lebih senior dan juga bisa berkolaborasi nantinya dengan teman-teman yang lain juga atau juga dengan bapak kepala sekolah seperti itu Pak. Bagus sekali Bu ya. Nah, moga-moga kedepannya Ibu dapat
kesempatan lagi, kemudian menjadi yang terbaik di antara yang terbaik. Nah, demikian, terima kasih atas waktunya. Ya, kasih kado Pak Lin. Penopang bangsa, bangsa, bangsa. Mari bergerak